Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan presentasi dari diskusi kami tentang materi muamalah. Perkenalkan dulu, anggota kelompok kami ada 3 orang. Pertama saya Arkananta Pradana, yang kedua ada Adip Radian, dan yang ketiga ada Fadel Zaki Sufa Ramadan. Oke, kita akan membahas yang pertama, yaitu pengertian muamalah. Pengertian muamalah menurut ilmu fikih adalah suatu hal yang berhubungan dengan masyarakat dalam transaksi ekonomi, seperti jual beli dan sebagainya. Kata muamalah berasal dari bahasa Arab yang artinya saling mengamalkan atau saling bertindak. Selain itu, muamalah adalah tukar menukar suatu atau barang yang memberi manfaat dari tangan ke tangan, seperti upah mengupah, sewa menyewa, pinjam meminjam, jual membeli. Adapun macam-macam muamalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan muamalah. Dalam muamalah ada sebab tersirat yang mengandung sifat tolong-menolong yang ada di dalam ajaran agama Islam. Sifat ini sangat dianjurkan sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 2. Dalam ayat tersebut menjadi salah satu dalil muamalah yang mana Allah memberikan perintah kepada hambanya yang beriman agar saling tolong-menolong dalam kebaikan. Terus habis itu ada macam-macam muamalah dalam Islam. Yang pertama adalah syirah. Syirah dalam ilmu muamalah artinya suatu akad di mana dua pihak yang melakukan suatu kerjasama, usaha dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Ada syarat jual beli dalam Islam yang wajib diikuti agar terhindar dari dosa-dosa. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, berakal sehat. Yang kedua, transaksi dilakukan atas dasar kehendak sendiri, bukan karena orang lain. Dan yang ketiga, pembeli dan penjual harus sudah punya akal, balik, dan sebagainya. Lalu, yaitu adalah murabahah. Murabahah adalah diketahui oleh kedua pihak yang telah bertransaksi dengan pembayaran secara angsuran, baik dari ketentuan margin, keuntungan, atau harga pokok pembelian. Sewa menyewa. Akad ijarah dalam Islam disebut juga sewa menyewa. Artinya adalah suatu imbalan yang diberikan kepada seseorang atas jasa yang diberikan seperti kendaraan, tenaga, tempat tinggal, dan pikiran. Adapun syaratnya sebagai berikut. Yang pertama adalah barang yang disewakan adalah hak sepenuhnya pihak pemberi sewa. Yang kedua, barang yang disewakan harus diketahui jelas oleh penyewa manfaatnya. Yang ketiga, harus berakal, sehat, dan balik dari kedua belah pihak tersebut. Yang keempat, harus dilakukan atas keinginan sendiri dalam sewa menyewa, bukan karena keterpaksaan. Yang terakhir adalah ditentukan sifat dan keadaannya barang yang disewakan. Selanjutnya, hutang piutang. Menyerahkan harta dan benda kepada orang dengan catatan suatu saat nanti akan dikembalikan sesuai perjanjian adalah dinamakan hutang piutang. Adapun rukun hutang piutang sebagai berikut. Yang pertama adalah ada barang atau harta, yang kedua ada ijab qabul, yang ketiga adanya pemberi hutang atau penghutang. Selanjutnya akad salam. Barang yang belum ada atau jual beli yang ditunda dan masih dalam tanggungan bayaran, yang didahulukan adalah salam. Jual beli ini diperbolehkan dalam syariat Islam walaupun boleh ditunda pembayaran dalam jual beli ini. Maka boleh juga ditunda barangnya. Dalam hal ini harus ditentukan waktu dan barang yang diberikan, namun tidak harus barang yang disalam harus milik penjual. Selanjutnya macam-macam muamalah lainnya. Terdapat juga bentuk lain macam-macam muamalah di luar syirkah, jual beli, dan hutang piutang. Selain 5 jenis yang paling lazim digunakan yang sudah disebut di atas, berikut ini adalah beberapa jenis muamalah dalam Islam lainnya. Selain jumlah muamalah di atas dapat kita gunakan sebagai solusi agar transaksi ekonomi masyarakat sesuai dengan ketentuan syariat yang ditetapkan. Yang pertama, wadiyah, yang kedua kafalah, yang ketiga ran, yang keempat hiwalah. Kesimpulan yang dapat diambil. Untuk menjalankan muamalah jual beli, maka terdapat prinsip muamalah yang harus dilaksanakan oleh umat Islam sebagai mana dalam Al-Quran. Peraturan ini agar tidak melemahkan satu dengan yang lainnya, saling menguntungkan kedua pihak. Hal-hal dalam muamalah yang diatur
Islam, misalnya permasalahan yang pertama pinjaman dalam agama Islam, yang kedua khiyar dalam jual beli, yang ketiga hukum jual beli tanah, yang keempat macam-macam riba dalam ekonomi Islam. Kebebasan bertindak sebagai prinsip ekonomi Islam menjadi salah satu manfaat muamalah yang dapat kita teruskan. Bisa dirasakan sejak awal munculnya agama Islam sampai zaman yang milenial ini.